Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainal Bisnita Al-Munawwaroh dari jurusan Agribisnis Program Studi Penyuluhan Pertanian Universitas Riau. Di sini saya akan melakukan wawancara singkat dengan Bapak Julfandi. Di sini kami berada di kebun ubi atau singkong. Jadi di sini saya akan mewawancarai Bapak. Kalau boleh tahu Pak, apa saja jenis ubi yang ditanam di kebun ini? Di sini kita ada nanam ubi dua jenis, yaitu ubi roti dan ubi Thailand. Ini namanya diberikan sama orang-orang terdahulu, jadi kita sebagai petani hanya ngikut aja gitu. Berarti ada dua jenis ubi yang ditanam di lahan ini. Iya. Kurang lebih berapa meter lahan yang ada di sini Pak? Nah, ini lahan ini ada 20 kali 40. Jadi total ubinya semuanya ada lebih kurang 700 batang. 700 batang. Iya. Itu kayak misalnya panennya per minggu atau per bulan gitu. Nah, jadi usia ubi ini itu sampai 8 bulan panen. Nah, jadi usianya itu sampai 8 bulan, 10 bulan. Ini insya Allah bulan 4 ini kita udah bisa panen. Dari awal Bapak menanam ubi di kebun ini, udah berapa kali panen gitu Pak? Nah, ini baru awal. Ini baru awal panen, dan nanti baru tanam, nanti baru panen. Insya Allah baru sekali ini aja, belum ada yang berapa kali. Kira-kira Pak, menurut Bapak apa saja kendala Bapak di saat menanam di sini? Nah, insya Allah nggak ada kendala, karena pun saya nanam sendiri ini memang dengan tenaga manual, jadi dengan cangkul. Bapak sendiri yang menanam? Semuanya sendiri, ya, sampai membuat pakan semuanya sendiri. Ya. Kira-kira Pak, kalau misalnya sekali panen Bapak bisa mendapatkan hasil berapa? Nah, ini kita belum tahu karena kita belum pernah panen. Insya Allah kalau ini ubinya ini minimal 2 kilo aja, ini ada 700 pokok, itu lebih kurang 2 ton. Nah, jadi kalau memanennya begini, kita kadang jual, nanti jual pinggir jalan, itu ada yang membeli, kita baru panen gitu. Jadi tahap sekarang ini sudah bisa, siapapun yang membeli kita bisa panen mau berapa kilonya. Bagaimana cara Bapak menghadapi, kadang kan harga ubi itu kan nggak menentu, kadang di bawah, lebih baik dijual langsung ke konsumen daripada kayak tengkulak ataupun kayak pedagang yang ada di pasar gitu Pak? Tidak, kita jual sendiri aja. Jadi harga ubi ini kita jual sekilo 3.500 dan 10 kilo 10.000. Kita jual sendiri, tidak ke tengkulak. Jadi dapat UMKM, saya bikin keripik, bikin tape, beli sendiri ke sini. Bapak berarti langsung kayak mengolahnya pribadi juga biar dia memiliki harga jual yang lebih tinggi gitu. Jadi kami sendiri pun ubi ini bisa bikin keripik cabai. Berarti Bapak nggak menjual hanya bahan mentah aja, enggak? Iya. Berarti Bapak memanfaatkan kembali. Jadi nggak ada ubi yang terbuang, sisa pun tidak ada, insya Allah. Karena yang kecil-kecil kami nggak jual, kami bikin keripik. Yang besar kami jual. Berarti tidak ada yang terbuang sama sekali gitu ya Pak ya? Begitu saya ini pengalaman, karena dulu saya juga karyawan. Saya dulu karyawan perusahaan, ya sudah pernah menanam ubi ini. Dan ini karena saya sudah pensiun, jadi untuk kegiatan hari tua saya inilah. Dan ini pun bukan lahan saya, ini lahan orang. Nah, yang kita beladang gitu. Nah, jadi bukan lahan sendiri. Kalau lahan saya sendiri ada di kilo 9, itu nanam pisang. Nah, bukan ini. Ya. Kita mau lihat, ada kita tumpang sari, yang pinggirnya ada cabai, ada terong, ya kan? Sistem penanamannya. Iya, jadi kita memanfaatkan lahan, jadi tidak ada yang kosong lahan itu. Pak, dilihat-lihat kayaknya kayak ubinya lebih condong ke samping atau miring, apa kelihatan saya aja atau memang begitu? Nah, ini kalau condong ini karena angin. Angin kencang sini, itu ada yang tumbang-tumbang kemarin loh. Jadi pada tumbang dia. Bukan karena kayak lebih gampang untuk cabutnya. Jadi gini, ini cara menanam. Cara menanam itu kalau menurut saya yang baik itu memang harus mereng. Ya, karena kalau dia tegak buahnya ke bawah. Ke bawah ini sulit kita cabut, bahkan dia putus-putus. Kalau ke samping insya Allah tidak ada. Misalkan kita contohkan ya. Jadi cara nanam yang baik kalau menurut saya itu harus begini. Nah, jadi nanti buahnya nyamping dia. Iya. Jadi cara cabutnya pun enak. Mau jadi, 5 kilo, 10 kilo bisa sendiri. Tapi kalau kita nanamnya begini, jangankan 10 kilo, 5 kilo nggak bisa kita cabut. Kenapa? Buah ke bawah semua.
putus. putus, apalagi nanti musim kemarau, Wih. keras tanahnya. Iya. Ini untuk musim hujan. Nah, Mm. inilah cara nanam yang lebih baik. Dan jarak antara ubi sama ubi itu 1 meter. Ya. Jadi kita cabutkan ya. Ini caranya. Jadi kalau cabutnya itu nggak susah kita. Ya, pakai dongkrak. Lihat, bismillah. Nah. Bukan? Nah. Nah, inilah buahnya. Alhamdulillah. Wow, keren. Nah, ya. Bagus dia. Lebih Jadi gampang. menyamping dia. Iya. Kalau udah tegak, dia buah ke bawah. Jadi putus-putus. Iya. Apalagi kalau nggak ada musim hujan, keras, payah. Nah. Jadi ini yang kita jual yang besar-besar nih. Yang kecil ini tidak. Inilah nanti yang kecil ini kita bikin keripik, kita produksi sendiri. Iya, jadi Kadang tidak bikin terbuang. tape gitu ya. Ya. Jadi nggak ada terbuang. Bahkan ini kita lihat nih batang ini untuk pagar. Tentu kan Oh iya. memanfaatkan pagar dari batang ubi. Iya Pak, jadi nggak perlu kayak beton atau Nah, apa lain ya. Ya ini. Nah, jadi insya Allah nanti di sini pun kita kasih juga nih batang-batang ini. Mari, ini ayam yang banyak. Jadi cepet-cepetan ini. Nah, ini lebih kurang 2 kilo. Makanya kita ambil minimal 2 kilo, bisa lebih kurang 2 ton. Karena kalau yang di sudut sana itu ada yang besar, soalnya mungkin 5 kilo, 7 kiloan itu. Oh jadi misalnya satu batang ini bisa menghasilkan 2 kilogram Ubi, ya ini dia. Ini minimal, ini 2 kilo nih ada. Ini kayak gini nih, lebih kurang 1 kilo. Ya. Ya. Dulu kita lihat lagi kalau mau ke sana kita. Itu ada yang besar-besar batangnya itu. Ya kan? Keliling-keliling lah. Jadi ini contohkan ini. Ini dahan dan dia bermanfaat, bisa diambil daunnya. Ya kan? Jadi nggak perlu pagarnya dari apa namanya? dari kayu lain gitu Pak ya. Ya. Bapak terima kasih atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Semoga wawancara ini dapat memberikan pengetahuan bagi kita semua yang menonton. Nah, demikian juga lah ini dari saya sendiri sebagai petani yang memberikan penjelasan bagaimana teknik cara menanam ubi dan menghasilkannya. Ya. Ya, terima kasih ya Pak. Ya. Oke teman-teman, dari wawancara singkat yang saya lakukan, saya belajar bahwa komunikasi dengan tokoh masyarakat harus dilakukan dengan sopan dan menghargai pendapat dari narasumber. Dikarenakan selain itu, saya juga mengetahui bahwa tanaman ubi memiliki berbagai jenis, dan saya juga mengetahui banyak tentang budidaya tanaman ubi yang baik. Terima kasih teman-teman, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.